Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan 7, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa query formal non-prosedural. Apa sih bahasa query formal non-prosedural? Jadi definisinya itu adalah pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang pertama itu ada join query, yaitu untuk menggabungkan tabel MySQL dengan inner join. Tujuan dari menggabungkan tabel adalah untuk menyajikan informasi secara lebih detail. Contohnya dari tabel dokter dan tabel periksa pasien. Tujuan kita adalah menyajikan informasi data periksa pasien sekaligus nama dokter yang memeriksa pasien tersebut. Jadi kita ingin menyajikan informasi yang berisi nama, KD periksa, diagnosanya, tindakan, dan nama dokter yang memeriksa. Pertama, kita masuk dulu pakai database rumah sakit ya, use rumah sakit. Setelah masuk ke database rumah sakit, jadi sintaknya itu adalah select, KD periksa, diagnosanya, tindakan, nama dokter, from, periksa pasien. Inner join, dokter, on, periksa pasien, KD dokter, dokter. Nah, di sini sudah muncul ada KD periksanya, lalu diagnosanya, tindakan, lalu ada nama dokter yang memeriksanya. Selanjutnya adalah menggabungkan tabel MySQL dengan select inner join using. Jadi cara join kedua ini adalah menggunakan using sebagai pengganti on. Kalau tadi kan kita pakainya on. Sekarang kita ganti menggunakan using. Format dasar penulisan query select inner join using adalah select nama kolom tampil from nama table 1, inner join table nama 2, baru masukin usingnya, lalu nama kolom joinnya. Syarat untuk inner join using adalah kedua table harus memiliki nama kolom yang sama. Dalam contohnya, kita akan mencontohkan nama kolom KD dokter. Jadi query-nya select KD periksa, diagnose, tindakan, nama dokter, from, periksa pasien, inner join dokter using KD dokter. Nah, di sini keluar KD periksa, diagnose, tindakan sama nama dokter, sama kayak yang di atas ya. Cuma di sini bedanya kita menggunakan on dan di sini menggunakan using. Kalau using itu syaratnya harus memiliki kedua table tersebut harus memiliki nama kolom yang sama. Selanjutnya ada query multi-table atau relasi antar table. Syarat dari query multi-table adalah adanya relasi antar table yang terlibat. Relasi mengisyaratkan adanya persamaan dalam pemakaian sebuah field atau kolom. Adapun syarat dalam pembangunan relasinya adalah menghubungkan field-field yang sama. Penulisannya, tipe dan ukuran sama dan isinya juga sama. Jadi relasi ini diketikkan pada klausal where query antar table untuk table-table yang digunakan aja. Contohnya, select pasien, dokter, nama dokter, periksa pasien, diagnos, tindakan, biaya tindakan. From pasien, dokter, periksa pasien. Where pasien, KD pasien sama dengan periksa pasien dot KD pasien and dokter KD dokter sama dengan periksa dot KD dokter. Nah, di sini muncul ada nama dokter, ada diagnosanya, tindakan, dan biaya tindakan. Selanjutnya menggunakan kondisi where. Operator where itu berfungsi melakukan spesifikasi query untuk mendapatkan informasi yang akan ditampilkan. Contohnya, select pasien, dokter, nama dokter,
periksa pasien, diagnos, tindakan, biaya tindakan. From pasien, dokter, dan periksa pasien. Where, yang dimana pasien KD pasien sama dengan periksa pasien, KD pasien, and dokter, KD dokter, dengan periksa pasien, KD dokter. And biaya tindakan kurang lebih sama dengan 300.000. Nah, di sini ada nama dokter, diagnosanya, tindakan, dan biaya tindakannya yang lebih dari sama dengan 300.000. Jadi ada 300.000, ada 800.000, ada 1 juta. Selanjutnya menggunakan alias atau as, operator as untuk menggantikan nama table untuk meningkatkan definisi query-nya. Contohnya, kita menggunakan alias select p nama, d nama dokter, pp tindakan, biaya tindakan. From pasien P, dokternya D, lalu periksa pasiennya itu PP, kita inisialkan atau kita aliaskan. Where p.kd pasien sama dengan pp.kd pasien and d kd dokter sama dengan pp kd dokter, and biaya tindakan kurang lebih sama dengan 300.000. Nah, di sini keluar ya. Di sini ada nama dokter, tindakan, sama biaya tindakan. Selanjutnya ada operator natural join. Operator natural join akan melakukan operasi dengan memperlakukan nama-nama kolom yang sama sebagai penghubung antar tabel tersebut. Contohnya, select pasien, nama, periksa pasien, tindakan, biaya tindakan. From pasien natural join, periksa pasien. Ini muncul ada nama, tindakan, lalu biaya tindakannya. Selanjutnya ada outer join. Dengan outer join, tabel akan digabungkan satu arah, sehingga memungkinkan ada data yang nol atau kosong di satu sisi. Sebagai contoh, kita akan menghubungkan tabel pelanggan dan pesan di mana akan menampilkan daftar pelanggan yang pernah melakukan pemesanan atau transaksi. Outer join itu terbagi menjadi dua, yaitu left join sama right join. Jadi kalau yang pertama itu adalah left join. Left join merupakan penggabungan tabel di mana data akan ditampilkan secara keseluruhan pada tabel pertama dari kiri, namun record pada tabel kedua kanan yang kosong akan ditampilkan dengan isi 0. Kita coba select pasien, KD pasien, nama, periksa pasien, diagnos, tindakan. From pasien left join, periksa pasien. On pasien.kd pasien sama dengan periksa pasien.kd pasien. Nah, di sini muncul ada KD pasien, nama, KD pasien, diagnos, dan tindakannya. Selanjutnya, ini tuh berbeda dengan hasil sebelumnya inner join. Penggunaan left join akan menampilkan juga data pasien dengan KD pasien, walaupun pasien tersebut belum pernah diperiksa, dan pada kolom KD pasien, diagnos, dan tindakan untuk pasien 004 itu isinya 0. Artinya di tabel kanan atau periksa pasien tersebut belum diperiksa. 1001.
Si Ardi ini masih 0. Selanjutnya kita pakai right join. Right join ini memiliki fungsi yang bertolak belakang sama yang left join tadi. Kan di mana right join itu akan menampilkan data secara keseluruhan pada tabel kedua atau kanan, namun akan 0 pada tabel pertama di si kirinya itu. Sebagai contohnya select pasien, KD pasien, nama, periksa pasien, KD pasien, diagnos, tindakan. From pasien, right join. Kalau tadi kita pakainya left join, sekarang pakainya right join. Right join, periksa pasien. On pasien dot KD pasien, periksa pasien, KD pasien. Oke. Nah, di sini ada KD pasien, nama, KD pasien, diagnos, sama tindakannya. Di sini berarti nggak ada yang 0 ya. Jadi hasil perintah right join ini, tabel yang menjadi acuan adalah tabel sebelah kanan atau tabel periksa pasien. Nah, jadi semua isi tabel periksa pasien akan ditampilkan. Tabel yang ditampilkan akan sesuai dengan tabel yang berada di sebelah kanan atau tabel periksa pasien. Itu untuk materi hari ini. Untuk tugasnya, sebentar. Untuk tugasnya, nah ini dia. Nah, untuk tugasnya di sini ada tugas. Pertama, kalian itu membuat database kuliah, lalu ada tabel mahasiswa dan dosen. Tabel mahasiswa dan dosennya silakan diikutin pada modul. Di sini jadi ada tabel mahasiswa dan tabel dosen. Lalu kalian insert isinya. Di sini ada tabel mahasiswa dan tabel dosen. Selanjutnya, kalian melakukan perintah, tampilkan isi tabel dosen melalui tabel mahasiswa. Selanjutnya, tampilkan isi tabel dosen dan mahasiswa yang memiliki ID dosen yang sama. Lalu yang ketiga ada tampilkan isi tabel dosen dan mahasiswa yang memiliki ID dosen yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 4. Selanjutnya di sini ada contoh dari inner join. Ini cukup kalian pelajari aja dan dicoba sendiri, nggak usah dimasukin dalam tugas. Ini ada contoh dari inner join, lalu ada contoh dari outer join juga, dan right join. Selanjutnya di sini ada juga tugas. Jadi dengan menggunakan data yang sama pada tabel sebelumnya, tabel mahasiswa dan tabel dosen yang tadi udah kalian bikin di tugas yang atas, kalian buat juga tampilkan isi tabel dosen melalui tabel mahasiswa, ini menggunakan inner join, lalu tampilkan isi tabel dosen dan mahasiswa dengan left join, lalu tampilkan isi tabel dosen dan mahasiswa menggunakan right join. Jadi tugasnya ada 6 soal, yang di sini, lalu yang di atas tadi ya. Yang di atas. Yang di sini, jadi totalnya ada 6. Cukup sekian untuk pertemuan ke-7 kali ini. Berarti kita masih ada 2 pertemuan lagi atau 2 materi lagi. Untuk bahasa query formal non-prosedural, silakan dipelajari lagi pada modulnya. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau yang lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga kalian selalu sehat.